Kalau kita itu hari Senin merasa kerja, hari Selasa merasa kerja, hari Jumat merasa kerja, hari Sabtu dan Minggu libur, itu ada masalah dengan kerjaan kita. Artinya kita tidak menemukan pekerjaan yang kita suka. Kalau kita menemukan pekerjaan yang kita suka, saya pastikan waktu itu bahkan tidak terasa habisnya. Habis waktu untuk mencari nafkah. Karena apa? Kalau kerja dapat uang, tidak kerja tidak dapat uang. Akibatnya tidak mungkin ada di kelas-kelas seperti ini. Karena kalau mereka tidak bekerja, mereka tidak dapat uang. Karena mereka kerja hari itu, dapat uang hari itu, dan habis hari itu, dan kalau besok tidak bekerja, dia tidak punya apa-apa. Lupa bahwa sesungguhnya dia dikasih berkah yang luar biasa oleh Allah. Jadi dari ujung sana sampai ujung sini, dan semua yang ikut kajian di media sosial saat ini, saya pastikan buat kalian semua, kalian itu datang ke dunia ini direncanakan Allah. Kalau hidup kita hari ini tidak menakjubkan, kita salah asuh pada diri kita sendiri. Dapat uang banyak hanya untuk diri sendiri. Panen banyak hanya untuk diri sendiri. Bahkan jika perlu, kumpulkan harta sebanyak-banyaknya biar orang lain tidak punya, nggak peduli. Yang penting dirimu berlimpah banyak. Begitu? Yuk, sekarang kita tanya pada diri kita. Hidup untuk sesama, tadi hukum alam. Berarti hidup untuk diri sendiri? Melanggar hukum alam. Jadi kalau begitu, selama hidup kita selaras dengan hukum alam atau melanggar hukum alam? Itulah akibatnya. Hidup menjadi terbatas, penuh dengan penderitaan, penuh dengan konflik, itu gara-gara mementingkan diri sendiri. Yuk, jujur sekarang. Jadi ada yang namanya berkah hidup, ada yang namanya makna hidup. Beda. Berkah hidup itu kita menemukan potensi apa yang ada pada diri saya, sehingga saya dalam hidup ini memerankan sesuatu yang di peran itu saya senang melakukannya. Itu yang disebut dengan personal genius zone. Zona genius personal. Saya kasih tahu ya. Bagi Allah, semua manusia itu ranking 1 di bidangnya. Hanya di sekolah, kemudian ada ranking 1, ranking 2, ada ranking 35. Hanya di sekolah. Kenapa? Karena sekolah menganggap semua murid sama, karena dikasih seragam. Saya cuma khawatir aja guru-guru di sekolah itu tidak bisa melihat keunikan siswanya, sehingga seluruh siswa harus mencapai keahlian yang sama. Padahal golongan darahnya beda, tipe otaknya berbeda, datang ke dunia dengan wajah yang berbeda. Artinya mereka ini harus dihargai sebagai manusia yang berbeda. Kalau anak sukanya olahraga, jangan dipaksa matematika dong. Kan harusnya begitu. Dia senangnya main gitar, jangan dipaksa untuk belajar yang lain. Biarkan dia melakukan yang dia suka. Ikhlas itu akan muncul di situ. Ikhlas itu akan terjadi kalau kita melakukan sesuatu yang kita suka. Jujur ya, ada yang berat untuk masuk kerja hari Senin? Acungkan tangan. Ada yang senang nggak ketika mau libur kerja hari Sabtu Minggu? Acungkan tangan. Sebetulnya saya udah tahu, walaupun tidak acungkan tangan. Yang jelas, kalau kita itu hari Senin merasa kerja, hari Selasa merasa kerja, hari Jumat merasa kerja, hari Sabtu dan Minggu libur, itu ada masalah dengan kerjaan kita. Artinya kita tidak menemukan pekerjaan yang kita suka. Kalau kita menemukan pekerjaan yang kita suka, saya pastikan waktu itu bahkan tidak terasa habisnya. Betul? Bahkan luar biasanya kita tidak merasa kita tuh bekerja. Ini masalah besar kita. Kenapa? Karena kita tidak menemukan kita jeniusnya di mana. Yuk, sekali lagi. Temukan berkah hidup, selanjutnya temukan makna hidup. Nih ya. Ada yang punya keahlian menyanyi. Suaranya bagus. Dia kalau nyanyi lagu apa saja bisa. Sunda bisa. Inggris bisa. Semua lagu-lagu suku manapun bisa. Wah, memang dia berbakat di situ. Jenius? Jenius. Bakal diundang nggak oleh orang? Diundang. Dapat berkah? Dapat. Hak apa kewajiban? Hak apa kewajiban? Dia diberi keahlian oleh Allah. Dia menemukan berkahnya, kemudian dia menghibur orang, maka dia mendapatkan sesuatu. Yang dia dapat hak atau kewajiban? Hak, pintar.
Kewajiban dia apa? Membagikan yang ia dapat untuk menyenangkan orang lain. Baru dia sudah menunaikan kewajiban. Siapapun yang sudah berhasil menunaikan kewajiban, itu namanya dia sudah menemukan makna hidup. Nah, masalah kita, berkah hidup belum ketemu sampai sekarang. Betul? Boro-boro ikut ngaji. Seperti ini. Habis waktu untuk mencari nafkah. Karena apa? Kalau kerja dapat uang, tidak kerja tidak dapat uang. Akibatnya tidak mungkin ada di kelas-kelas seperti ini. Jadi para hadirin semua yang hadir di tempat ini, itu orang-orang yang berkecukupan. Bisa ngaji itu mahal. Betul nggak? Karena banyak orang yang sekarang tidak ada di sini. Karena kalau mereka tidak bekerja, mereka tidak dapat uang. Karena mereka kerja hari itu, dapat uang hari itu, dan habis hari itu, dan kalau besok tidak bekerja, dia tidak punya apa-apa. Kalian ada di sini, bisa ngaji dari Surabaya, dari Kebumen, bisa ke sini, meninggalkan keluarga. Pasti keluarga sudah disiapkan uang kan? Pasti cukup kan? Pasti ada beras kan? Itu kemewahan yang luar biasa dari Allah. Udah gitu ngajinya, ngaji kesadaran. Habis ngaji tambah sadar. Bukan habis ngaji tambah nggak sadar. Tambah keren lagi. Itu karma baiknya banyak itu. Ngerti sekarang? Ada berkah hidup, ada mana hidup. Yuk, sekarang tanya lagi pada diri kita. Sudah ketemu berkah hidupnya belum? Kalau berkah hidup belum ketemu, maka sampai hari ini kita belum bisa bermakna hidupnya. Karena makna hidup itu baru ketemu kalau berkahnya sudah ketemu. Bagaimana kita bisa membantu orang kalau kita juga justru harus dibantu? Betul nggak? Bagaimana bisa menerangi orang kalau kita masih dalam kegelapan? Bagaimana kita bisa membangunkan orang? Kita juga masih tidur. Bagaimana kita bisa mengingatkan orang yang lupa? Kita sendiri masih mabuk. Paham? Tuh, makanya leluhur kami di tanah Jawa Barat ini ngasih ilmu yang luar biasa. Sing bisa nulung kanu butuh, nalang kanu susah, ngahudangkeun kanu sare, nyaangan kanu poekeun, sing bisa nepak kanu poho, anteur anu keung. Hebat. Jadi orang tua kita ini, leluhur kita itu mengajarkan iman bukan sebagai kepercayaan lagi, tapi iman itu sudah nyurup menjadi akhlak. Makanya ciri orang yang beriman, kata Rasulullah, ciri orang yang beriman itu, kata Rasulullah, tidak disebut orang yang beriman jika dia tidur nyenyak, sementara tetangganya tidak bisa tidur karena kelaparan. Hebat. Jadi iman itu, cirinya itu adalah kita menjadi orang yang bermakna, bernilai bagi sesama. Pertanyaan saya, adakah di ruangan ini yang hidupnya tidak mau bernilai? Ada? Saya pastikan tidak ada. Tetapi tidak berusaha agar hidupnya bernilai. Itu yang jadi masalah. Membiarkan dirinya dalam keadaan lupa. Lupa bahwa sesungguhnya dia dikasih berkah yang luar biasa oleh Allah. Jadi dari ujung sana sampai ujung sini, dan semua yang ikut kajian di media sosial saat ini, saya pastikan buat kalian semua, kalian itu datang ke dunia ini direncanakan Allah. Untuk menjadi kepanjangan tangan Allah, menyampaikan cinta kasih Allah. Kalian semua hebat. Kenapa tidak hebat? Salah asuh pada dirimu sendiri. Awas, jangan menyalahkan orang lain ya. Kita salah asuh ketika mengasuh diri sendiri. Jangan salahkan orang lain, jangan salahkan orang tua. Orang tua sudah berjasa luar biasa. Mereka telah menjadi marga lantaran kita lahir ke semesta ini. Kita salah asuh pada diri kita sendiri. Ulangi ya, kalau hidup kita hari ini tidak menakjubkan, kita salah asuh pada diri kita sendiri. Oke? Yuk lanjut dulu. Jadi berkah hidup itu apa? Menjadi profesional dalam bidangnya. Karena setiap kita ini sebetulnya dikasih kesempatan untuk menjadi jenius. Dan saya percaya, semua kita itu jenius. Lah, kok saya belum menemukan saya jeniusnya di mana? Karena selama ini tidak ngaji diri. Selama ini tidak berusaha mengenali diri sendiri. Itulah pentingnya kita profiling diri kita. Saya jenius di bidang apa? Temukan berkahnya di situ. Tapi belum selesai. Setelah berkahnya ditemukan, tugas kita berikutnya adalah membagikan berkah itu supaya kita jadi orang yang bermakna. Itu namanya kita sudah mematuhi hukum alam.
Kenapa? Hidupnya buat sesama. Yuk, saya mau tanya. Ada sungai yang meminum airnya sendiri? Ada pohon yang pelit, tidak mau berbagi buahnya buat manusia. Ya, hari ini dia berbuah, besok udah hilang dimakan dirinya. Ada? Sungai tidak meminum airnya sendiri. Setuju? Berarti sungai diciptakan oleh semesta supaya dia bermakna bagi sesama. Memenuhi hukum alam? Yes. Pohon tidak memakan buahnya sendiri. Setuju? Setuju? Oke. Berarti pohon memenuhi hukum alam? Oke. Matahari tidak bersinar untuk dirinya sendiri. Setuju? Bahkan siapa tahu sampai sekarang matahari tidak pernah merasakan sinarnya. Karena semua sinarnya diberikan buat semua makhluk. Bahkan matahari tidak pernah terlambat bangun, walaupun para penontonnya masih tidur. Betul nggak? Jam-jam bangun matahari itu. Dan gak peduli. Dia bangun karena apa? Dia memenuhi hukum alam. Bahkan saat para penontonnya masih pada tidur, matahari langsung saja melakukan pertunjukan. Karena matahari tidak butuh kalian. Karena matahari tugasnya adalah memenuhi hukum alam, menyinari alam semesta. Bahwa kalian masih tidur, masih ngumpat di kamar, tidak kebagian sinar, matahari tidak pernah mengurungkan perannya dalam semesta. Hebat. Pertanyaan saya, mulia mana kita dengan sungai? Udah ngaji gini baru. Padahal kemarin-kemarin manusia adalah makhluk yang paling mulia. Tar dulu, manusia yang mana? Jadi kita ini terlalu overconfidence. Terlalu percaya diri. Pohon pisang saja, dia menghasilkan buah pisang sampai mau jatuh. Saking banyaknya itu buah pisang. Tidak ada satu buah pisang pun yang dimakan oleh dia. Dan setelah matang, setelah tua, dipersembahkan buat manusia. Saya mau nanya sama kalian semua, pinter nggak? Ada nggak pohon pisang yang memikirkan tempat istimewa setelah hidup? Kata pohon pisang, karena saya sudah menyumbangkan semua pisang karya saya, maka saya minta disediakan surga. Ada? Ada enggak? Yang suka ngarang-ngarang tempat istimewa setelah kematian siapa? Siapa? Jangan bilang manusia dong, saya. Karena belum tentu manusia. Karena nanti saya mau cerita manusia itu siapa. Sebentar lagi. Minum dulu ya. Bismillah. Hari ini ngajinya nggak berat ya, nggak berat hari ini. Dibuat ngajinya jadi ringan-ringan hari ini. Tapi semoga setelah ini kita semuanya jadi sadar. Duh, betapa banyak ya utang budi saya. Kapan saya membayarnya? Udah gitu tiap hari hanya bikin onar, menebarkan kebencian, menebarkan fitnah, menebarkan berita hoax, meracuni ruang kehidupan. Kalah sama pisang, kalah sama sungai, kalah sama matahari. Bunga tidak menebar keharuman untuk dirinya sendiri, setuju? Buat siapa harumnya bunga? Semua dipersembahkan buat semesta. Tangan kanan tidak bisa menggaruk tangannya sendiri, setuju? Setuju? Minta bantuan siapa? Tangan kiri. Makanya jangan suka bilang sembarangan saat tangan kiri. Awas itu tangan setan. Tuh. Selama ini kita di paradigma seperti itu. Seakan-akan kiri itu jelek. Sampai anak pun dimarahi ketika nerima uang pakai tangan kiri. Awas itu tangan setan. Kan tangan anakmu. Berarti anakmu? Nah loh. Karena itu paradigma sudah nempel di sini, ya sudah seperti itu. Padahal tangan kanan gatal, yang garuk tangan kiri. Tangan kiri gatal, yang garuk tangan kanan. Itu artinya apa? Ini saja Allah berikan pelajaran kepada kita bahwa tangan kanan diciptakan untuk sesamanya. Tangan kiri diciptakan untuk sesamanya. Kenapa manusia hidupnya tidak untuk sesama? Saya sering diklaksonin orang cuman gara-gara
Saya dengan istri saya, nih istri saya yang ini nih, supaya kenal dulu istri saya. Ini, pokoknya di ruangan ini paling cantik deh, menurut saya. Ini. Ya menurut saya. Gara-gara apa? Gara-gara kami ini kemanapun pergi, begitu lihat orang. Kemarin lihat ada orang jualan sayur, sudah sepuh, mana hujan. Udah, ya berhenti. Kita nggak beli sayurnya, udah sayurnya bagikan aja. Pokoknya udah, ya dibayarin aja sayurnya semua. Dan bahagianya luar biasa saat melihat beliau tersenyum. Dan saya juga nggak butuh sayur. Lah, baru aja orang kerja di rumah, Pak, BHCF. Tenang kayak siang ayam ngintun. Ya. Tahu-tahu udah 3 karung aja. Bukan hanya beras, segalanya. Botoinya. Ya. Jadi ternyata hidup itu gratis semuanya. Kalau kita sudah bisa letting go, sudah bisa melepaskan semuanya. Tidak ada rasa khawatir. Makanya saya bilang, kalau ada orang ke rumah, maaf ya. Ini teman-teman dari sini ke rumah, silakan kalian di rumah ada beras, ambil beras. Saya tidak pernah ngumpetin rezeki di rumah, tidak pernah dimasukkan ke gudang gitu, nggak pernah. Biarkan beras itu kelihatan supaya kalau orang yang butuh bisa minta. Ternyata semakin terbuka semacam itu, semakin banyak yang datang. Itu hukum alam. Semakin banyak kita memberi, semakin banyak kita menerima. Gratis hidup itu kalau kita sudah bisa membuka kerannya. Maaf ya, kalau susah, beras aja susah, ada masalah dengan dirimu. Ada masalah di sini. Belum melepaskan. Karena kita terjebak oleh kesenangan untuk mengumpulkan. Tidak mau melepaskan, makanya kita tidak akan pernah bahagia sepanjang hidup seperti itu. Nih saya kasih tahu, orang-orang yang melanggar hukum alam hidupnya mementingkan diri sendiri, jauh dari bahagia. Cepat tua. Banyak penyakit. Saya tahu sih, siapa-siapa di sini yang begitu saya tahu. Bahkan kita makan makanan tidak ada hasil tanaman kita sendiri, bukan? Betul? Bunda, mau makan buah nanam dulu? Makan rambutan nanam dulu? Makanya saya di sana tuh di kebun, ya di kebun, di Jelekong itu. Setiap ada yang ngasih bibit sama saya, langsung saya tanam. Subuh-subuh saya tanam. Kenapa? Saya belum tentu memetik buahnya. Karena saya sadar, saya hari ini mendapatkan buah dari hasil tanaman orang. Makanya saya nanam sebanyak-banyaknya. Siapa saja yang metik, udah gak usah dipikirkan. Coba kalau semua kita, aduh saya kalau nanam kelapa, umur saya 70. Kelapa 10 tahun. Gak jadi deh. Kenapa? Ya nanti kalau saya yang nanam, orang lain yang metik. Rugi dong saya. Orang yang tipe-tipe kayak gitu, aduh, stroke. Sudah bisa ditebak penyakitnya apa? Sudah bisa ditebak. Bahkan sekarang saya tuh udah dikasih tahu ya oleh semesta. Orang penyakitnya ini pribadinya begini. Orang penyakitnya itu pribadinya begini. Aduh, itu sudah berbanding lurus, itu tidak salah lagi. Makanya sekarang ada yang namanya pengobatan holistik. Mengobati sesuatu bukan di akibatnya, sebabnya diobati, sebabnya. Ya. Obat itu hadirin hanya meniadakan rasa sakit, tidak menyembuhkan penyakit. Karena sumber penyakitmu secara fisik yang namanya simptom psikosomatis itu sebetulnya masalahnya karena jiwa kita kotor, mental kita amburadul. Masalah kita sebenarnya di situ. Kontribusi dari itu 75% terhadap penyakit fisik. Makanya yang sakit-sakit fisiknya udah 2 aja perlu perbaiki. 1, jiwanya dibersihkan. 2, mentalnya diperbaiki. Itu saja. Cara berpikirnya diubah. Saya jamin 75% sehat.
banyak penyakit. Ya, oke. Lanjut ya. Ulangi lagi. Yang mengikuti hukum alam akan dapat berkah. Yang melanggar hukum alam pasti dapat musibah. Kalian sampai sini? Oke. Jadi kenapa banyak musibah? Musibah itu kata Allah bukan dariku. Itu hasil buah tanganmu sendiri. Oke? Oke. Siapa yang pernah naik pesawat? Tunjukkan tangan. Oh, alhamdulillah ya, udah naik pesawat. Waktu naik pesawat mikir nggak kenapa pesawat bisa terbang? Udah yakin saya, udah yakin naik pesawat pasti langsung tidur itu. Pernah memikirkan nggak bagaimana proses pesawat itu secara evolutif dari sejak diciptakan dari yang sederhana sampai sekarang menjadi pesawat yang sangat aman untuk kita naiki. Karena kecelakaan pesawat itu jarang, sangat berbeda dengan kecelakaan mobil. Makanya pesawat itu dirancang sedemikian rupa, luar biasa. Pernah nggak memikirkan bagaimana ya bisa terbang? Pasti nggak. Oke, lihat saya semuanya, lihat saya semua nih, sini. Di sini ada udara, yakin? Oke. Pernah nggak memikirkan udara yang ada di sekitar kita ini terdiri dari molekul apa saja? Pernah mikir? Pasti nggak. Saya juga bingung kalian tuh mikirnya apa sebetulnya. Di sini ada hidrogen, nitrogen, karbon dioksida, karbon monoksida, ada banyak molekul dan kita tidak akan pernah bisa menghitung berapa banyak molekul udara yang ada di sini. Yang jelas, setiap molekul yang ada di sini tidak diam. Dia terus bergerak secara acak. Kalau dia bergerak secara acak, artinya setiap molekul-molekul yang ada di sini akan bertabrakan dengan molekul-molekul yang lain. Saat dia bertabrakan dengan molekul yang lain, maka kecepatan masing-masing molekul akan berubah. Karena kecepatannya berubah, maka ada laju perubahan kecepatan. Sehingga ketika tabrakan itu akan ada transfer energi. Dalam bahasa fisika akan terjadi yang namanya transfer momentum. Laju perubahan momentum itu yang namanya tekanan persatuan luas. Sehingga timbul yang namanya tekanan udara. Karena orang paham udara ini punya tekanan, akibat dia mengalami laju perubahan momentum persatuan luas, kemudian orang berpikir, oh kalau ini ada tekanan, berarti sesungguhnya ini nggak kosong. Betul? Maka diciptakanlah yang namanya pesawat. Pesawat itu memenuhi hukum alam, namanya hukum Bernoulli. Karena yang pertama menemukan hukum itu namanya Bernoulli, orang Prancis. Jadi diciptakanlah pesawat sedemikian sehingga kecepatan udara di atas pesawat dengan kecepatan udara di bawah pesawat harus berbeda. Kecepatan udara di atas pesawat harus lebih besar daripada kecepatan pesawat di bawah pesawat. Sehingga tekanan udara di atas jauh lebih kecil dibandingkan tekanan udara di bawah. Itulah terjadi perbedaan tekanan. Itu yang menyebabkan adanya gaya angkat. Perbedaan tekanan dikalikan luas badan pesawat, itu yang namanya gaya. Sehingga itu yang menyebabkan ada gaya angkat. Jadi nggak usah khawatir. Sepanjang di setiap pesawat itu terbang ada udara, ada tekanan udara, sepanjang itu gaya angkat tetap akan ada. Untuk apa gaya angkat? Melawan gaya gravitasi bumi. Saya mau nanya sekarang, pasti nggak ngerti kan? Mikir yang kayak gitu aja sudah nggak kepikiran. Yang penting naik pesawat dan tidur. Yang penting nanti sampai di sana bisa belanja, gitu kan? Ya, bagaimana kita bisa mengenali cara semesta bekerja? Yang gitu aja nggak kepikiran. Bahkan mungkin kalau ditanya, ya, coba, kenapa mobil bisa bergerak? Kenapa bensin bisa berubah menjadi putaran roda ban? Yang gitu saja mungkin tidak pernah kepikiran. Bagaimana bisa menghargai karya orang kalau kita tidak mau berpikir? Itu masalahnya. Karya orang saja tidak dihargai, apalagi karya Allah, af'alnya Allah. Tapi jujur ya, jujur. Orang yang bikin pesawat itu kaya nggak? Kaya nggak? Kaya. Berkah bukan itu? Berkah. Kenapa dia dapat berkah? Karena dia mampu memanfaatkan hukum alam. Ada hukum alam nih di sini. Kalau udara itu punya tekanan. Karena dia punya tekanan, maka direkayasa dengan menciptakan pesawat sehingga terjadi perbedaan tekanan di atas pesawat dengan di bawah pesawat.
Itu yang menimbulkan gaya angkat. Sehingga orang ini karena menggunakan hukum alam, selaras dengan hukum alam, dapat berkah? Dapat berkah. Ini bukti kalau selaras dengan hukum alam dapat berkah. Pernah naik kapal laut? Acungkan tangan. Oh, luar biasa. Kenapa kapal laut bisa berjalan? Karena ada hukum alam. Namanya hukum Archimedes. Setiap benda yang tenggelam dalam suatu saat cair, dia akan mendapatkan gaya angkat ke atas. Namanya gaya Archimedes. Gak perlu saya jelaskan, pusing kalian nanti. Yang jelas, hukum Archimedes hukum alam bukan? Sunatullah bukan? Nah, orang menciptakan kapal. Orang menciptakan kapal kaya? Kaya. Kenapa? Dia dapat berkah. Kenapa dia dapat berkah? Karena selaras dengan hukum alam. Wah, kalau saya urai semuanya, subhanallah. Itulah luasnya pengetahuan. Bapak Ibu, terasa nggak hidup di zaman di mana HP ini sudah ada di genggaman kita? Terasa? Saya percaya di ruangan ini ada yang pernah hidup tanpa HP. Kalau lihat usianya, ada ya? Oke. Di ruangan ini pasti ada orang yang pernah hidup di mana dulu telepon itu pakai kabel. Ada ya? Kalau lagi masak di dapur, kemudian ada kring, kring, lompat lah kan di dapur? Betul nggak? Begitu sampai di tempat telepon, udah nggak ada lagi yang telepon. Kelamaan jalannya, betul nggak? Ini saya lihat wajah-wajah ini, wajah-wajah masa lalu. Pernah hidup begitu? Ada yang pernah hidup di zaman dimana bikin tulisan harus pakai mesin tik, masih ingat ya? Sudah selesai satu lembar, kemudian yang terakhir karena ngantuk, cek, salah ketik. Itu digantinya selembar, Pak. Masih ingat ya? Masih ingat? Oke. Kita hidup di zaman di mana teknologi begitu luar biasa memanjakan kita. Kenapa? Karena lahirlah orang-orang yang mau memanfaatkan hukum alam. Ketemulah yang namanya gelombang elektromagnetik. Elektro itu listrik, magnet itu magnet. Perpaduan dari listrik dan magnet menghasilkan gelombang. Namanya gelombang elektromagnetik. Kita sekarang dikepung oleh gelombang elektromagnetik. Makanya ada yang namanya persamaan Maxwell. Itu penemunya namanya Maxwell. Orang Amerika. Dia menemukan 4 persamaan gelombang elektromagnetik. Gara-gara itu kemudian tercipta berbagai macam produk teknologi sekarang. Luar biasa. Sekarang kirim video bisa? Bisa? Luar biasa. Cepat? Makin cepat. Kenapa? Transisi dari listrik ke optik. Bayangkan. Dulu kabel-kabel internet itu pakai konduktor listrik kabel. Sekarang sudah pakai fiber optik. Transisi dari listrik ke optik. Bayangkan ya. Negara yang menguasai transisi dari listrik ke optik sekarang menjadi negara yang paling kaya. Tidak usah saya sebut negaranya ya, takut banyak yang alergi. Tapi yang jelas dia menjadi penguasa ekonomi dunia. Dapat berkah? Kenapa? Karena dia selaras dengan hukum alam. Jadi sebetulnya para ilmuwan itu menjadi kepanjangan tangan Allah untuk menemukan begitu banyak hukum-hukum fisika di alam ini. Dan hukum itu diterapkan dalam kehidupan sehingga manusia dimanjakan oleh teknologi. Kalau gitu saya mau nanya, orang-orang yang menemukan hukum-hukum dan kemudian hukumnya dipakai menjadi produk teknologi, bermanfaat? Dan selama ini kita sering terjebak oleh pikiran konyol. Cuman karena mereka tidak bisa idgham biguna, idgham bilaguna. Padahal mereka menciptakan pesawat langsung masuk neraka. Dan kalian-kalian yang sudah bisa nun ketemu lam, bukan man, malam, malam. Masuk surga? Nggak bikin apa-apa? Saya hanya mengingatkan kita semua, yuk mulai tidak mencemooh siapapun. Bapak Ibu, pernah jatuh tulang retak? Pernah? Ada? Oke. Oh, Pak Casikun, retak sebelah mana? Oke. Operasi ya?
Oh enggak? Terus tahu tulang retak gimana? Ya patah. Tahu itu patah gimana? Di ronsen kan? Di ronsen. Ronsen itu nama orang. Ronsen itu nama orang Jerman. Siapa? Dia yang menemukan hukum alam. Yang ditemukan oleh dia namanya sinar X. X-ray namanya. Yuk kita lihat. Gara-gara ada X-ray ditemukan, segala macam penyakit yang tidak kelihatan dengan mata kasat mata, bisa ketemu. Betul? Sekarang teknologi udah naik lagi. USG. Dengan menggunakan gelombang mekanik. Namanya fonon. Kalau X-ray itu namanya foton. Itu teknologi. Terbantu nggak? Dokter itu tidak mau mengoperasi sebelum yakin berapa banyak tulang yang retak. Apakah harus digip atau tidak? Betul? Gara-gara apa? X-ray. Jujur ya, orang yang menemukan X-ray ini kaya. Kenapa dia kaya? Karena dia menggunakan semua potensi kecerdasan yang Allah berikan pada dirinya untuk suatu penemuan. Dan penemuannya diaplikasikan dalam teknologi sehingga teknologi memudahkan dunia kedokteran. Bayangkan dengan adanya X-ray. Yang bengek langsung ketemu. Oh, itu ada masalah, ada flex di paru-parunya. Kan begitu? Coba. Yang ada batu di ginjalnya. Oh, ketemu. Ada batu di ginjal. Sudah. Sekarang bisa dilakukan tindakan untuk mengeluarkan batu itu. Semua itu tidak akan pernah lahir kalau tidak ada cinta. Dan mengapa mereka menemukan itu? Mereka belajar. Apa yang mendorong mereka belajar? Kekuatan positif yang ada pada dirinya, ingin hidupnya berguna bagi sesama. Saya pernah mewawancarai seseorang dalam sebuah pesawat. Mau umroh. Pak, oh, di mana? Gak usah sebut namanya ya. Asalnya nggak sebut. Umrohnya apa ya? Umroh. Bapak tahu nggak dulu Pak, sebelum ada pesawat, kalau kita mau umroh itu 40 hari Pak. Bisa sampai 3 bulan naik kapal laut. Iya. Ini yang bikin pesawat ini siapa? Amerika. Ini orang yang bikin pesawat ini berjasa nggak Pak? Hanya untuk mengakui kalau itu berjasa. Berat sekali. Karena perbedaan keyakinan. Karena merasa keyakinan dia yang paling segalanya. Dan kalau dia menjalankan keyakinan itu, udah dijamin masuk surga. Ini paradigma yang harus diubah Bapak Ibu. Karena selama ini terkadang kita terlalu overconfidence dengan keyakinan kita sendiri. Akibatnya apa? Kita tidak mau introspeksi diri. Padahal sudah begitu banyak ya produk teknologi yang menolong kita, betul nggak? Yang memudahkan kehidupan kita, dan kita tidak mau mengakuinya. Ada yang punya HP, di HP-nya ada Quran 30 juz. Berarti HP-nya Bapak Ibu hafal Quran dong. Nanti yang akan masuk surga pemilik HP-nya atau HP-nya? Baru hafal beberapa ayat aja udah sombongnya kayak apa? HP aja hafal 30 juz nggak sombong. Betul nggak? Maaf ya. Sekarang ini dunia bukan butuh para penghafal. Butuh para pengamal. Orang yang bisa mengimplementasikan petunjuk-petunjuk ilahi ini dalam kehidupan, sehingga hidup ini menjadi sejahtera, damai, saling menyayangi, silih asa, silih asi, silih asu, silih wawangi, tidak merendahkan siapapun. Itu yang dibutuhkan sekarang. Saya tentu saja tidak mengatakan yang hafal itu buruk, tidak. Tapi hafal itu dalam dunia pendidikan, itu baru masuk keterampilan berpikir yang paling dasar. Itu C1 namanya itu. Sedangkan keterampilan berpikir manusia yang dikembangkan, itu ada 6. Yang pertama menghafal atau mengingat. Yang kedua memahami. Yang ketiga menerapkan.
yang keempat menganalisis, yang kelima mengevaluasi, yang keenam mencipta atau mensintesa. Karena apa? Pengetahuan hafalan tidak akan pernah bisa menolong. Yang bisa menolong adalah pengetahuan yang diimplementasikan. Jadi, kalau baru hafal, belum apa-apa. Karena tugas kita adalah menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, sampai mensintesa. Sehingga pengetahuan itu menjadi matang dan siap diimplementasikan. Yuk, sudah berapa tahun hafal Bismillahirrahmanirrahim? Saya nanya jujur, sudah berapa tahun hafal Bismillahirrahmanirrahim? Udah berapa tahun? Oke. Sudah berapa tahun hafal Alhamdulillahirrahmanirrahim? Oke. Sekarang kita cek ya. Kita cek. Bismillahirrahmanirrahim. Atas nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sadar dengan kalimat itu? Oke. Kita cek, sadar nggak? Kalau mengatakan atas nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, berarti saya dalam kehidupan ini membawa visi dan misi Allah. Berarti saya dalam kehidupan ini membawa rencana besar Allah untuk menyampaikan cinta kasih Allah di semesta ini agar saya menjadi kepanjangan tangannya menyampaikan Rahman dan Rahimnya Allah. Pertanyaan saya, betul gitu? Sudah menjadi wakil Allah menyampaikan Rahman dan Rahimnya Allah? Jujur ya? Nah itulah hafalnya dari dulu. Implementasinya nggak ada. Nah, tambah lagi dengan kesadaran yang lebih dalam. Kalau saya di sini wakil Allah, berarti saya harus mewakili sifat-sifat Allah. Wah, tambah berat lagi. Coba saya tanya, kalau Allah menyayangi kita karena kebaikan kita? Bukan. Dia menyayangi kita karena dia memang maha cinta. Cintanya tak tanpa batas. Karena cintanya tanpa batas, maka dia menyayangi kita. Makanya apapun perilaku kita, dia tetap menyayangi kita. Dia tidak akan pernah menyediakan tempat untuk membakar hamba yang dicintainya. Oke? Nah, sekarang, sudahkah kita mewakili sifat-sifatnya? Sedangkan Allah di Quran mengatakan, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah kamu sebagaimana aku berbuat baik kepada kamu. Jadi sesuatu dikatakan perbuatan baik kalau melakukannya seperti Allah melakukan kepada kita. Jujur sekarang. Bapak Ibu melakukan kebaikan seperti Allah melakukan kebaikan pada kita? Tanpa keinginan, tanpa muatan. Orang mau jahat sama saya, orang mau baik sama saya akan tetap baik sama dia. Seperti Allah baik pada saya. Gitu? Boleh kerasa bohongnya? Boleh kerasa bohongnya? Apalagi alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji habis buat Allah, Tuhan sang keberadaan. Suka pengen disanjung? Suka marah ketika orang lain tidak berterima kasih pada kamu? Wah, hebat ini, udah luar biasa ini. Berarti alhamdulillahnya sudah beres. Katanya segala puji habis buat Allah. Kalau habis buat Allah kan gak ada buat saya. Coba, dua kalimat itu saja kalau diimplementasikan dalam hidup. Hadirin, tidak ada pasea. Tidak ada konflik. Kenapa? Saya datang ke dunia ini untuk menjadi kepanjangan tangan Allah, menyampaikan cinta kasih Allah, Rahman dan Rahimnya Allah. Saya adalah tangan Allah. Saya tidak berjasa. Yang berjasa adalah Allah. Kalau saya memberi, yang memberi bukan saya. Yang memberi adalah Allah. Makanya segala puji habis buat Allah. Terapkan dalam hidup. Kalian pasti bahagia. Gak usah 30 juz, dua kalimat itu saja saya praktekkan dalam hidup. Saya praktekkan dalam hidup, ya, dalam hidup. Ada orang yang jahat sama saya tetap baik sama dia. Malah suatu saat akan malu melihat kebaikan kita. Sudah digitukan, diginikan, tetap kita baik sama dia. Apa yang terjadi? Kita dianggap orang aneh. Betul nggak? Sabar-sabar teuing, tuh. Padahal sabar itu cirinya tak berbatas. Sabar itu bisa menerima semua orang tanpa syarat. Itu sabar. Coba, Al-Fatihah gak usah satu surat. Bismillah,
Alhamdulillah, terapkan dalam hidup, udah membuat kita bahagia. Apalagi kalau 30 juz. Di mana letak kekurangan kita? Karena kita cuman hafal. Hafalnya di mana? Di kesadaran apa di mulut? Nih, sini. Malah sibuk ngurusi bacaannya. Bis, tipis, bis. Millah, tarkik, tarkik, millahi. Sibuk ngurusi itu, bukan ngurusi implementasinya. Iya, karena kita tuh terlalu sibuk pada hal-hal yang kurang tepat. Padahal Bismillahirrahmanirrahim surat bukan? Surat bukan? Ada pesan nggak di dalamnya? Lebih dalam lagi kalau ngajinya. Bismillahirrahmanirrahim. Atas nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Apa saya layak mewakili Allah? Sementara saya kenal juga enggak. Kan nggak mungkin kita itu ditunjuk menjadi wakil atas nama seseorang yang orang itu tidak kita kenal. Mungkin nggak Pak Gubernur tiba-tiba nunjuk masyarakat, tolong ya Pak wakili saya datang ke tempat. Nggak mungkin dong. Paling wagub, sekda, atau kepala dinas mana saja. Pasti yang akan mewakili dia adalah orang yang kenal sama dia. Betul nggak? Dan ketika dia mewakili dia, tidak boleh dia mewakili ambisinya, keinginannya. Dia harus mewakili seutuhnya yang diwakili. Jujur ya, kalau kita bicara seperti itu, apakah kita dalam hidup ini sudah betul-betul mewakili Allah? Berani mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim? Setelah saya jelaskan gini, mungkin mikir-mikir mengucapkan itu ya. Selama ini udah kayak ke dapur, Bismillah. Cikene, baru aja baca Bismillah. Marah-marah, betul nggak? Tiap hari masak kayak gini. Keluar tuh kata-kata tidak penting dari mulutnya. Baru aja bilang Bismillah. Jujur ya, tadi dari rumah bilang Bismillahirrahmanirrahim, bilang. Ketika di jalan ada yang menghalangi, marah? Ada yang nyenggol sepeda motor, marah? Jadi cuma sekedar keluar dari mulut dan setelah itu lupa. Ya Allah. Itulah pentingnya kita waspada, mawas diri, sadar setiap saat. Terus terang ya, hadirin, saya pernah berada pada situasi tidak berani mengucapkan kalimat itu. Pernah berada pada situasi saya tidak berani mengucapkan kalimat itu. Bukan saya tidak syar'i, saya tahu hadisnya. Kullu amrin dibalin la yubda'u bi basmalah fahuwa aqta. Setiap pekerjaan yang tidak dimulai dengan basmalah putus tidak menjadi amal. Hadisnya saya hafal. Tapi saat itu berada pada situasi saya tidak berani mengucapkan itu. Saya harus menata diri dulu. Sampai saya selaras dengan dia. Sampai saya di dunia ini menyadari seutuhnya kalau saya datang ke sini untuk menjadi wayangnya Allah. Biarkan sang dalang menggunakan saya. Saya berani mengucapkan kalimat itu setelah letting go. Saya betul-betul bisa menerima apapun yang terjadi dalam hidup ini tanpa penilaian. Tanpa terjebak benar salah, tanpa terjebak baik buruk. Saya menerima semua orang apa adanya, baru saya berani mengucapkan kalimat itu. Saya lama menata diri saya dulu sebelum saya mengucapkan kalimat itu. Hadisnya dari kecil saya udah hafal. Udah hafal. Itu cara saya melatih diri saya, hadir. Sehingga kalau saya berbicara itu, ya dengan tanggung jawab. Kan lucu ya sekarang ini banyak orang yang menyampaikan sesuatu yang seakan-akan itu kebenaran. Padahal dia sendiri tidak percaya dengan yang dia sampaikan. Makanya dia terkejut, kok orang lain bisa percaya sama dia. Betul gak? Belum nangkap ya? Banyak orang yang menyampaikan sesuatu pada orang lain. Yang dia sampaikan itu seakan-akan itu adalah kebenaran. Sementara dia sendiri tidak percaya pada yang dia sampaikan. Makanya dia terkejut, kok orang lain bisa percaya sama yang dia sampaikan. Banyak yang kayak gitu? Banyak. Yang percayanya diantaranya kalian. Saya kasih tahu, dia sendiri yang menyampaikan tuh gak percaya sama yang disampaikan oleh dia. Loh kalian bisa percaya sih?
Makanya iman itu bukan sekedar percaya, tapi mengerti dan mengalami sendiri. Gitu. Yuk kita baca hadis. Hadis ini sudah dikenal. Ini hadis riwayat Ahmad, ya, At-Tabrani, Ad-Darqutni. Hadis ini sudah banyak, ya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Jadi manusia yang terbaik itu yang bermanfaat. Yuk kita balik lagi ke sini. Tanya diri kita, apa sih manfaatnya saya di kehidupan ini? Jangan terlalu mengagung-agungkan soal keyakinan, sementara kita sendiri tidak yakin dengan keyakinan kita. Kita harus firm mengambil jalan yang kita yakini, tanpa harus menyalahkan pilihan jalan orang lain. Saya mengambil pilihan jalan saya adalah Islam. Saya meyakini kalau jalan saya adalah jalan yang terbaik, tanpa harus menyalahkan pilihan jalan orang lain. Bahkan saya belajar tradisi yang lain. Ternyata begitu kita belajar persamaan, yang ada di sini adalah toleransi. Bukan merasa paling benar. Dan tidak usah merasa orang lain sebagai ancaman. Karena tidak ada yang berbahaya di luar diri kita, kecuali kebodohan kita sendiri. Makanya agama adalah alat pertahanan diri untuk melindungi diri dari kejahatan diri kita sendiri. Karena tidak ada orang lain yang bisa jahat kepada kita. Clear? Oke. Jadi manusia yang bermanfaat itu seperti apa? Nih, saya berikan beberapa indikasi. Satu, dalam dirinya ada panggilan kemanusiaan. Masih ingat pernah terjadi pandemi? Masih ingat ya? Merubah pandemi menjadi endemi itu perlu apa? Vaksin. Betul? Masih ingat siapa yang bikin vaksin? Kalian masih memikirkan keyakinannya apa yang bikin vaksin itu? Gak ada. Apapun yang disuntikan kepada kita, yang penting kita selamat dari corona saat itu, no problem. Betul? Kenapa mereka mau meneliti sampai menemukan vaksin? Kenapa? Panggilan kemanusiaan. Jujur ya, nilai manusia terletak pada kemanusiaan. Orang yang dalam dirinya masih ada kemanusiaannya, pasti dia akan selalu terpanggil. Lihat orang susah, pengen menolong, panggilan kemanusiaan. Lihat orang bodoh, ingin menolong supaya dia sekolah, panggilan kemanusiaan. Jujur, apakah masih ada panggilan kemanusiaan dalam diri kita? Saya percaya, orang yang hidupnya hanya mementingkan dirinya sendiri, tidak peduli pada orang lain, semakin ego, semakin hilang sifat kemanusiaannya. Dia tidak mungkin terpanggil. Lihat orang susah pun malah diceritakan kesusahannya, bukan ditolong. Hadir, saya punya namanya BSI Peduli, Bumi Spiritual Isbatul Yakin Peduli. Isinya apa? Setiap bulan kita menggelontorkan uang untuk menolong orang-orang yang anaknya tidak bisa bayar sekolah, orang tuanya tidak bisa makan, orang tuanya sakit tidak bisa keluar dari rumah sakit. Yuk ikut saya. Kita akan menemukan kebahagiaan di situ. 100.000, 200.000, 300.000. Kalau dikumpulkan semua dengan penuh tanggung jawab, banyak orang yang bisa kita tolong. Maaf, saya transfer 300. Baca WA-nya, sepanjang ini WA-nya. Saya bisa membayangkan orang yang nulis WA itu kepada saya, air matanya berurai seperti apa. Kenapa? Baru saja anaknya mau dikeluarkan dari sekolah. 300.000. Yang uang di saku kita mungkin tidak berguna, tetapi ketika kita berikan kepada mereka, luar biasa. Panggilan kemanusiaan. Hadirin, saya bikin gedung ini di depan masjid ini, panggilan kemanusiaan. Karena saya waktu tinggal di sini, begitu banyak orang-orang yang tidak bisa sekolah di sini. Saya bikin sekolah gratis di sini. Panggilan kemanusiaan. Yuk sekarang tanya pada diri kita, adakah dalam diri kita panggilan itu? Apakah kita merasa terpanggil dengan itu? Saya kasih tahu, kalau Anda semua masih merasa terpanggil dengan semua itu, berarti Anda masih layak disebut manusia.